Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tetap kita bertasyakur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberikan kesehatan, diberikan nilai iman sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa dari hari pertama sampai ke hari yang 21 ini. Mudah-mudahan rentetan ibadah yang kita laksanakan memberikan sinergi positif di dalam kehidupan kita, dan akhir dari puasa mencetak orang-orang yang bertakwa juga bisa hadir di dalam jiwa kita bersama. Kemudian salat beserta salam senantiasa kita haturkan, kita sanjungkan keharibaan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in juga mudah-mudahan sampai kepada kita semuanya. Baik, pada kajian Ramadan di hari ini adalah Bapak mengambil judul atau tema mengenai Lailatul Qadar. Dalam pemaknaan Lailatul Qadar atau keutamaan Lailatul Qadar, dan ini tidak bisa lepas dari dua makna, Lail dan Qadar. Ada dua kalimat, yang pertama malam, yang kedua adalah kemuliaan. Malam kemuliaan. Ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada kita bahwa pada malam hari itu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan, memberikan satu penjelasan kepada manusia, khususnya orang-orang yang beriman, bahwa ada di bulan suci Ramadan di mana satu malam itu nilainya lebih daripada 1000 bulan. 1000 bulan berarti ada 83 tahun 4 bulan. Kita melaksanakan ibadah, melaksanakan ketaatan yang kita laksanakan dalam satu malam itu. Ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar, maka ibadah yang kita lakukan di malam itu dinilai seakan-akan kita beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Ini sangat luar biasa. Keutamaan Lailatul Qadar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, khususnya adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bulan suci Ramadan tidak ada pada umat-umat yang lain, pada nabi-nabi yang lain. Bulan suci Ramadan hanya ada pada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah merupakan satu kesempatan yang cukup baik bagi kita orang-orang mukmin, orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meraih kebaikan, meraih keutamaan di bulan suci Ramadan. Kenapa orang mengisyaratkan bahwa bulan suci Ramadan adalah diturunkannya Al-Qur'an? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa
Al-Quran memang diturunkan pada bulan suci Ramadan. Dijelaskan dengan gamblang, dengan penuh keyakinan bahwa Al-Quran itu diturunkan pada bulan suci Ramadan. Kemudian teknis turun Al-Quran kepada manusia itu tidak langsung, tetapi Al-Quran itu ada di Lauh Mahfuz. Allah menyimpan Al-Quran di Lauhil Mahfuz, kemudian diturunkan ke yang Darul Izzah. Dari Lauhul Mahfuz diturunkan ke Darul Izzah. Darul Izzah ini adalah samawatil ard. Jadi langit yang terdekat dengan bumi. Jadi Allah Subhanahu wa taala pada malam itu menurunkan Al-Quran secara keseluruhan dari Lauh Al-Mahfuz ke Darul Izzah. Kemudian dari Darul Izzah ini Allah turunkan Al-Quran secara berangsur-angsur, sesuai dengan kejadian, sesuai dengan kebutuhan umat manusia di dalam pelaksanaan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesempurnaan manusia adalah ketika dia bisa menghambakan dirinya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Lailatul Qadar sebetulnya tidak menjadi sesuatu yang sangat spesial ketika tidak ada Al-Quran di dalamnya. Malam ini menjadi sangat spesial. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dari Lauh Al-Mahfuz ke Darul Izzah atau Samawatul Ard, langit yang sangat dekat dengan bumi. Karena itulah ulama mengatakan penyandaran Lailatul Qadar kepada Al-Quran itu langsung Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran menjadi asbab, menjadi satu sebab malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat spesial. Malam yang sangat khusus ketika seorang hamba mendapatkannya. Kemudian apa saja yang kita laksanakan di dalam Lailatul Qadar? Yang pertama, kita banyak mendirikan salat-salat sunnah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita senantiasa qiraatul Quran, tadarus membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, kita senantiasa bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sampai menjelang sahur. Itulah amalan ketika kita beriktikaf di dalam mencari keutamaan daripada Lailatul Qadar. Nah, kebaikan yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala ketika seorang mendapatkan Lailatul Qadar adalah yang pertama, ada perbaikan amrun. Di dalam Al-Quran itu ada perintah, ada larangan, yang semua itu memberikan kemudahan sampainya seorang hamba menuju kepada ridho Tuhannya, menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun ketika Allah Subhanahu wa taala meridhoi langkah kita, maka akan menjadi kebaikan. Yang kedua, ahkam, bahwa di dalam Al-Quran, kenapa memberikan keberkahan di dalam Lailatul Qadar? Karena di dalam Al-Quran mengandung hukum-hukum yang harus bisa dilaksanakan dan dipahami oleh manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka memahami kaidah-kaidah hukum, kaidah-kaidah ketentuan mana yang boleh, mana yang tidak, maka dia akan bisa berjalan seakan-akan tidak seperti orang yang buta. Tetapi kita bisa melihat bahwa hal ini adalah dilarang Allah Subhanahu wa taala.
hal ini adalah boleh dilaksanakan oleh manusia. Hal ini adalah menjadi satu mubah, menjadi sesuatu yang makruh, maka itu adalah dari ahkam yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah arzak. Allah juga memberikan kebaikan kepada rezeki manusia. Karena pada dasarnya manusia hanya dapat menikmati rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala melalui usaha yang dilaksanakan oleh manusia itu sendiri.